Padahal teman-teman tentunya sudah paham ya bahwa ketika kita mengerjakan tugas asal dan itu hasil kopas saja, itu kan tindakan plagiat namanya. Plagiasi itu hukumnya dosa besar loh dalam dunia tulis-menulis. Bahkan bisa mendapatkan sanksi yang berat ya. Akan dicabut gelarnya dengan tidak hormat. Jadi usahakan gitu ya teman-teman, ketika mengerjakan tugas juga biasakan jangan kopas. Supaya nanti ketika harus mengerjakan tugas akhir berupa skripsi, itu sudah terbiasa. Bagaimana mengutip, bagaimana memparafrasa, bagaimana menulis secara runtut dan sistematis, bagaimana mengungkapkan yang teman-teman kutip, itu menjadi terbiasa. Tapi kalau membiasakan diri kopas, ya tidak terlatih nanti bagaimana menulis yang baik itu. Ya. Karena bagaimanapun proses menulis itu yang membutuhkan waktu yang panjang ya supaya tulisan kita itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ditulis dengan teknik yang benar gitu. Semua butuh proses, butuh pembiasaan. Kalau kebiasaan hanya kopas saja, nanti bisanya kopas ya. Kemampuan berpikir kita tidak jalan. Bagaimana kita memparafrasa juga itu menjadi sulit ya. Ya gitu. Baik, saya share ya PPT-nya. Mohon disimak oleh teman-teman semua. Seorang yang bergabung. Teman-teman yang lain pada kemana ini? Ini kan artinya tidak ada separuh ya. Belum ada separuhnya ini yang bergabung. Ya, kan mana lagi? Ya, saya share saja materinya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain segera bisa bergabung ya. Nanti kualitas perkuliahan kita ini di mana ketika keseriusan teman-teman untuk mengikuti perkuliahan ini kurang maksimal gitu ya. Padahal kita kesempatan Zoom itu kan hanya 4 kali loh dalam satu semester. Ini kan harusnya benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya. Yang 4 kali ini. Saya baru 3 kali sekarang ya Bu Sela. Masih 1 kali lagi ya? Iya Bu, 3 kali ini Bu. Baru 3 kali sekarang, baik. Nanti yang sekalinya menjelang UAS saja ya Bu ya? Siap Bu. Ini sudah pertemuan ke berapa nih? Ke 11 ya? Ke 11 kalau tidak salah ya Bu? Ya kayaknya Bu, saya juga lupa. Ya. Baik, saya share dulu materinya. Sudah terlihat? Ya. Baik ya, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Teman-teman tentunya juga sudah membaca modulnya ya. Mudah-mudahan cepat nyambung kalau sudah baca modul ya. Tugas kemarin itu kan membuat mind map ya. Karena gini, bagaimanapun ya, kemampuan menyimak seseorang itu akan cepat ketika connect tentang topik tersebut sudah ada ya, konektivitas di otaknya itu sudah ada. Itu akan lebih cepat nyambungnya. Artinya teman-teman kalau sudah membacanya dengan baik, ya insya Allah itu akan lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan ini. Baik. Kalau terbaca tidak nih? Ya, Bu.
Ya, Terbaca. baik ya. Terbaca. Hakikat dan karakteristik karya ilmiah. Teman-teman tentunya juga sudah paham ya bahwa ciri-ciri karya ilmiah itu yang pertama menyajikan pengetahuan. Artinya yang disampaikan itu berupa ilmu pengetahuan ya. Bukan imajinasi, bukan ya informasi yang tidak jelas teorinya ya. Tapi benar-benar ini yang disajikan itu adalah berupa pengetahuan ya, serta data empirik. Apa sih data empirik itu? Data empirik itu data yang diperoleh dari lapangan ya. Artinya itu fakta yang nyata, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa memang itu terjadi, itu ada ya. Kemudian teorinya juga kan jelas diakui kebenarannya. Ya, artinya dalam tulisan karya ilmiah itu kita tidak boleh beropini tanpa dasar teori yang jelas. Jadi makanya di sini pentingnya sitasi itu ya, pentingnya merujuk ya dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau buku-buku teori yang sudah baku. Kita penting itu merujuk ke sana. Ketika kita berpendapat dalam tulisan kita tanpa dasar rujukan teori yang jelas, maka itu ya tentu ya nilai ilmiahnya nol ya, tidak ada nilai ilmiahnya. Kemudian artinya juga harus mengandung kebenaran yang objektif, bukan kebenaran apa ya, bukan kebenaran yang tanpa dasar gitu ya. Objektif itu apa adanya ya, tidak subjektif. Kalau subjektif itu berarti apa ya, pendapat pribadi, pandangan pribadi itu terlalu mendominasi. Nah itu subjektif. Nah ini tidak bisa seperti itu ya dalam tulisan karya ilmiah. Kemudian bahasanya baku. Apa sih bahasa yang baku itu? Bahasa yang sudah standar, yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sudah sudah formal ya, sudah diakui sebagai bahasa resmi, kata-katanya itu sudah diakui ya oleh ya siapa yang meresmikan itu kan melalui hasil kongres ya, pakar bahasa yang tergabung dalam kongres bahasa yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Itu juga salah satunya adalah membuat bahasa yang standar ya, yang sudah dibakukan. Kemudian teknis itu artinya memang sistematikanya sudah diatur ya, sudah ditentukan bagaimana sistematika karya ilmiah tersebut. Nah, setiap karya ilmiah kan memiliki sistematika tersendiri ya. Misalnya antara artikel dengan skripsi tentu berbeda sistematikanya. Jadi memang sudah teknis dan formal ya ketentuannya. Jadi kalau teman-teman mau menulis artikel, baca ketentuan artikel. Artikelnya mau masuk ke jurnal mana? Pelajari template-nya jurnal tersebut seperti apa ketentuannya. Nah, itu. Ini biasa membaca jurnal belum nih? Sudah sering buka-buka jurnal belum? Coba buka, Bu. Ya, Pak, dibuka biar tahu. Oh, jurnal itu seperti itu, ya. Kemudian mengikuti sistematika yang disepakati ya, harus ya itu tadi sistematikanya kan sudah jelas ya, ada ya, setiap jenis karya ilmiah ada sistematikanya. Nah, kemudian ini tujuan penulisan karya ilmiah ini kan menyampaikan gagasan. Iya, mendiskusikan gagasan atau menyebarluaskan hasil penelitian. Nah, itu ya. Jadi dalam menulis karya ilmiah tentu saja kita harus mengikuti ketentuan yang ada dengan baik ya, agar nilai keilmiahan dari tulisan kita itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian manfaat karya ilmiah ini kan mengembangkan keterampilan membaca, memberi kesempatan berlatih, mengintegrasikan hasil bacaan. Jadi teman-teman ketika menulis karya ilmiah itu kan tadi yang saya katakan harus jelas rujukannya ya, dari berbagai jenis bacaan formal, artinya bacaan ilmiah juga ya, dari jurnal, dari buku atau e-book ya, dari hasil-hasil penelitian orang lain. Nah, itu. Kemudian akan mengakrabkan penulis juga dengan kegiatan perpustakaan, meningkatkan keterampilan dalam menyajikan fakta, ya, memberi kepuasan intelektual loh. Jadi menulis itu akan memberikan kepuasan intelektual. Kepuasan intelektual itu tentu lebih tinggi ya, apa nilainya dibandingkan kepuasan fisik loh. Kalau kepuasan fisik hanya makan, minum, itu kan kepuasan yang sesaat ya bisa dinikmati. Tapi kalau kepuasan intelektual itu jauh lebih tinggi nilainya ya. Coba rasanya teman-teman ketika sudah menulis sebuah karya dan itu sudah dipublikasi karyanya, itu kepuasannya tak ternilai ya. Dan insya Allah akan menjadi kebanggaan kita gitu. Jadi saya harap ya teman-teman coba gitu ya, ikuti ketentuan dalam menulis karya ilmiah ya, jangan asal menulis apalagi hanya kopas. Wah, bahaya ini kalau kebiasaan seperti ini dilakukan ya. Kalau membiasakan diri kopas itu bagaimana ilmu pengetahuan akan berkembang loh. Itu juga kan namanya kita melakukan kegiatan yang curang ya. Curang artinya mencuri tulisan orang diakui sebagai karya kita. Nah, itu kan dosa ya. Dosa tidak tuh? Ya jelas dosa juga ya dalam agama. Oh, tulisannya orang, pemikirannya orang diakui sebagai pemikiran kita, karya kita. Ya, itu tentu dosa juga kalau menurut saya. Dalam agama juga tidak hanya dalam dunia ilmiah ya. Tapi dalam agama juga itu tindakan yang salah. Artinya kita menjerumuskan diri sendiri, kita membodohi diri sendiri ketika kita biasa melakukan kegiatan plagiasi itu. Tolong ini agar diperhatikan dengan baik ya. Janganlah kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang curang gitu. Ya, kalau ini orang-orang yang bergerak di bidang ilmunya aja, ini kan teman-teman kan calon-calon ilmuwan ini. Bahkan sudah praktisi akademik yang tentunya ya teman-teman semua ini adalah pendidik ya. Kalau pendidiknya saja melakukan kecurangan ini bagaimana nanti siswanya? Kan ibarat pepatah itu kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Lebih parah nanti muridnya. Kalau gurunya plagiasi, wah nanti muridnya bagaimana kenakalannya lebih dari itu ya. Usahakan tidak ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini tidak ya. Mudah-mudahan saya lebih menghargai tugas yang dikerjakan benar-benar hasil gagasan sendiri ya. Walaupun jelek daripada bagus tapi hasil kopas ya. Nah, karakteristik karya ilmiah ya seperti sebenarnya yang sudah saya sampaikan, ini hanya poin-poinnya saja ya yang perlu teman-teman pahami bahwa tadi ya struktur penyajiannya sistematis, artinya sudah mengikuti sistematika atau ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Nah, antara artikel berbeda dengan skripsi ya, berbeda dengan laporan hasil observasi misalnya atau laporan ya sebuah kegiatan ilmiah. Tentu ini memiliki jenis sistematika sendiri. Makalah juga memiliki sistematika sendiri. Nah, itu kita harus mengikuti struktur itu ya dengan baik. Kemudian komponen dan substansinya sesuai dengan bidang keilmuan. Ya, kalau teman-teman ini bidang agama, ya pendidikan agama Islam, maka ya usahakan ya karya-karya ilmiah yang teman-teman buat ya berkaitan dengan bidang itu ya.
tidak nyebrang ke bidang yang lain. Karena nanti akan diakui nilainya juga ya. Tentu saja ketika tulisan kita sesuai dengan bidang keilmuan kita, maka nilainya tentu akan lebih tinggi ya. Dan tidak ada orang yang menguasai berbagai bidang keilmuan dengan baik itu ya. Manusia itu banyak keterbatasannya. Tidak mungkin kita menguasai banyak bidang keilmuan secara fokus ya. Kemudian sikap penulis itu netral dan objektif. Jadi artinya tidak memihak, netral itu ya. Misalnya nih, teman-teman berkaitan dengan ketika tulisan ilmiahnya berkaitan dengan mazhab misalnya ya, mengkaji mazhab antara Syafi'i, Hambali, Hanafi ya, dan siapa satunya? Hanafi, Hambali, Syafi'i, satunya siapa? Maliki. Hah? Maliki. Maliki. Ya, ya. Ada 4 mazhab itu misalnya mengkaji itu ya. Kalau ini sebuah tulisan ilmiah, tentu saja harus apa? Kita tidak memihak dulu, jangan kemudian saya mah Syafi'i, sehingga kemudian menganggap mazhab yang lain itu jelek gitu misalnya. Dasar baik dasar hadis yang digunakan ataupun alasan-alasan yang lainnya menganggap jelek mazhab yang lain. Kalau itu sebuah tulisan ilmiah tentu harus dikaji. Misalnya mengenai suatu hal ya, katakanlah mengenai bab sholat misalnya. Menurut Syafi'i dalam hal takbir itu misalnya gimana? Dasarnya yang dipakai apa? Menurut Maliki apa gitu ya? Menurut apa lagi tadi Hambali apa itu? Ketika ternyata wah ini dasar hadis yang digunakan oleh Hanafi ini lebih kuat ternyata. Misal ini contoh saja ya. Sehingga ya mungkin saja belum tahu, karena saya yakin setiap mazhab juga, misalnya Syafi'i sendiri kan mengatakan kalau ada pendapat yang lebih kuat dari pendapatku maka ikutilah. Artinya dalam agama juga kita dituntut ya untuk bersikap ilmiah. Mana yang lebih kuat dasarnya, itu yang kita ikuti. Artinya di situ kita objektif ya, tidak subjektif. Kadang-kadang banyak sekali ya di kalangan para ilmuwan sendiri itu subjektivitas itu masih mewarnai, sehingga menganggap yang lain itu buruk gitu ya, padahal kan belum tentu ya. Sekarang ini kita mengkaji hadis-hadis yang sahih, yang terpercaya. Kalau sudah menguasai keilmuannya, itu akan mudah kan, karena sekarang teknologi itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan pencarian ya dalam bidang apapun. Mudah-mudahan teman-teman terus belajar ini ya, karena bagaimanapun guru agama loh, agama itu tanggung jawabnya dunia akhirat itu ya. Kalau menyampaikan sesuatu yang salah kepada siswanya ya, dianggap itu apa hal yang sudah benar dari nenek moyang dahulu ya, tanpa melakukan pengkajian kembali. Nah, ini jangan sampai kemudian anak muridnya disesatkan juga oleh kita gitu ya. Ya, jadi teman-teman ya usahakan ketika mau mengajar ini bidang agama itu kaji lagi, teliti lagi, pelajari lagi supaya apa yang teman-teman sampaikan itu benar gitu. Jangan, wah ini sudah dari dulu saya dapatnya begini, ikuti. Itu artinya subjektif. Seorang ilmuwan tidak begitu sikapnya. Kadang-kadang mungkin terpengaruh oleh pesantren itu kan samyana wa atona pada kiai ya. Ya memang itu bagus. Hanya kan masalahnya tadi kita kan tidak bertemu langsung dengan Rasul ya. Agama itu kan ya sudah Rasulullah sempurnakan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kemudian ketika kita mendapatkan sebuah informasi, misalnya dari seorang kiai, yang tentu saja kiai pasti punya keterbatasan tadi ya. Mungkin dia belum membaca gitu misalnya, ada pendapat lain yang lebih kuat. Nah ini kan harus bersikap tadi ya, ilmiah tadi, coba mencari lagi, meneliti lagi gitu. Mana ini yang benar?
jangan sampai mengajarkan sesuatu yang salah ya kepada siswanya ya. Karena ya itu tadi memang tanggung jawabnya dunia akhirat. Ya, kemudian kita lanjutkan nih bahasanya tadi baku formal teknis. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, ini metode yang digunakan tepat dan benar. Ya. Artinya, ya, ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan mata kuliah metode penelitian. Ya, ini kita dalam melakukan sebuah penelitian tentu harus menggunakan metode yang benar. Ya, artinya apa tujuan penelitian kita gitu ya? Kalau tujuannya itu adalah ingin mengukur keefektifan sebuah metode, maka gunakanlah eksperimen kita atau kuasi eksperimen kan gitu ya, jangan kemudian melakukan survei saja, nah itu kan tidak benar ya. Kemudian setiap gagasan jelas referensinya, nah ini jangan sampai kita menyampaikan sebuah pendapat yang tidak ada dasar teorinya ya. Baik, selanjutnya bagaimana langkah-langkah menulis karya ilmiah. Nah, ini tentu butuh proses tadi yang saya katakan ya, dalam menulis sebuah karya ilmiah itu jelas membutuhkan proses ya. Pertama kan menentukan topik. Kita mau meneliti tentang apa nih? Ya, apa yang akan saya teliti itu misalnya. Nah, ini dalam memilih topik juga perhatikan dengan baik. Nah, artinya topik itu referensinya mudah tidak gitu. Dan kita menguasai dengan baik tidak terhadap topik itu. Gitu ya. Ketika teman-teman memilih sebuah topik penelitian yang referensinya sulit didapat, ini akan menyusahkan teman-teman sendiri. Cari topik penelitian yang memang referensinya mudah kita dapatkan. Gitu. Apalagi kalau topiknya itu juga kekinian gitu. Ini menjadi pembicaraan publik nih. Ini hal yang harus segera dicari nih solusinya misalnya. Harus diteliti. Nah, itu juga akan lebih bagus. Artinya aktual ya topik yang dipilih. Jangan kadang-kadang ini mahasiswa topik udah zaman dulu diteliti lagi tanpa ada perubahan sama sekali gitu, tanpa mengaitkan dengan temuan-temuan kekinian seperti apa itu. Nah, itu kan ya jelas itu pasti kopas ya karya ilmiah yang dibuatnya. Karena tanpa melakukan kebaruan, nilai kebaruannya mana gitu. Jangan sampai tidak memiliki nilai kebaruan. Kemudian tentu saja topik itu segera kita spesifikkan. Artinya judul itu harus jelas, ini menggambarkan persoalannya apa, kemudian solusinya apa. Misalnya gimana judul yang baik itu? Ada yang bisa? Judul? Ayo, ada yang bisa merumuskan judul? Ada yang sudah punya rencana penelitian untuk skripsinya belum nih? Ya, judul juga nanti akan menunjukkan ini penelitian kualitatif atau kuantitatif ya. Ketika misalnya judulnya keefektifan metode X dalam misalnya dalam meningkat apa? Misalnya keefektifan metode X dalam membina karakter siswa SMA misalnya. Ya. Itu harus jelaskan teorinya. Teori tentang metode X itu harus jelas sintaknya, karakteristiknya, kelebihan kelemahannya. Ini teorinya dari siapa, ya. Kemudian teori tentang karakter juga ini. Apa itu karakter? Tolok ukur karakter itu dari mana? Bagaimana mengukur karakter? Nah, itu teorinya harus jelas. Ya. Dan kemudian metodenya apa gitu? Karena ini keefektifan, tentu metodenya harus metode kuantitatif ya. Teman-teman harus
melakukan kuasi eksperimen. Gitu ya. Jadi ini juga ya dalam merumuskan judul juga ini ya perlu ilmu ya. Kemudian merumuskan masalah. Bagaimana merumuskan masalah? Tentu saja harus sesuai dengan judulnya tadi. Kalau judulnya itu tadi ya mengukur, ingin mengetahui keefektifan sebuah metode, maka rumusan masalahnya juga harus mencerminkan itu, ya. Ya. Apa rumusan masalahnya misalnya? Ya, bagaimana keefektifan metode X dalam meningkatkan bukan dalam meningkatkannya, dalam membina karakter siswa SMA. Itu ya. Kemudian tujuan, merumuskan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu kan harus sesuai ya dengan rumusan masalah. Ya, kalau rumusan masalahnya tadi bagaimana keefektifan metode X, maka tujuannya adalah ya misalnya untuk menganalisis keefektifan metode X dalam membina karakter siswa SMA. Gitu. Ya, kemudian mengidentifikasi pembaca ya. Ini mengidentifikasi pembaca ini juga ya. Ini lebih ke mengidentifikasi pembaca ini lebih kalau menulis ilmiah itu ya mungkin ini tidak diperlukan ya. Ini dalam menulis umum ini saya hapus saja. Ini kalau menulis di koran ya, menulis untuk yang lain ya. Kemudian cakupan materi, artinya pembatasan masalah juga perlu. Ya, ini harus jelas pembatasannya. Artinya teman-teman melakukan penelitian itu dalam lingkup apa gitu ya. Apakah lingkup SMA-nya itu ya memang ada lingkup umum ya, misalnya tadi yang SMA bisa jadi itu SMA secara umum. Namun teman-teman juga kan perlu mengukurnya itu secara spesifik di SMA mana, itu perlu jelas juga ya. Karena belum tentu efektif di SMA tersebut tidak efektif di SMA yang lain kan gitu. Makanya harus jelas juga wilayah cakupannya ya. Kemudian mengumpulkan referensi rujukan dan data serta informasi yang diperlukan. Nah ini ya, mengumpulkan referensi, mengumpulkan data juga. Kemudian dalam mengumpulkan data ini sebelumnya tentu harus membuat instrumennya dulu ya. Kalau itu penelitian kuantitatif kan harus jelas instrumennya dulu. Apa instrumennya untuk mengukur keefektifan tersebut? Ya, apakah pakai tes? Tes tentang karakter harus jelas. Bagaimana mengukur karakter siswa tadi? Dari mana kita mengukurnya? Ya, ya itu jadi teorinya harus jelas ya. Bentuk tesnya harus bagaimana? Jadi sekali lagi makanya ya dalam melakukan penelitian itu dasar teori itu sangat penting untuk menjadi pisau bedah gitu istilahnya itu ya. Baik dalam menganalisis ya, dalam mengumpulkan data dulu ya, mengumpulkan data, menganalisis, bahkan dari membuat instrumen ya, dalam membuat instrumennya seperti apa, cara mengumpulkannya, kemudian menganalisisnya, itu semua harus pakai teori ya. Tadi kalau berkaitan dengan karakter tadi, teori karakternya harus jelas, teori karakternya siapa ya, tolok ukur karakter seseorang juga itu bagaimana itu ya, cara mengukurnya pakai apa, itu analisisnya pakai apa. Nah itu semua harus jelas teorinya ya. Kemudian ketika teman-teman menulis bagian demi bagian
itu tentunya tidak harus dimulai dari awal sampai akhir gitu ya. Misalnya, waduh teorinya dulu nih ingin saya mantapkan. Bisa saja mulai dari bab 2 teorinya. Asal udah jelas dulu tadi. Topiknya sudah jelas, maka bisa saja dimulai dari bab 2 misalnya ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Supaya tadi mengapa menulis itu dimulai dari mana saja bisa, itu supaya efektif waktunya. Jangan sampai sulit di situ, berkutat di situ sehingga tidak nambah-nambah gitu ya, tidak berkembang berkembang penulisannya. Karena ya itu tadi ya hanya sibuk dalam kesulitan tersebut, tidak mencoba bagaimana nih yang mudah, saya mau kemana dulu, mau membahas apa dulu gitu yang memungkinkan. Asal memang tadi jelas dulu ya. Teorinya sudah jelas dulu, judulnya sudah mantap dulu gitu ya. Baik ya. Kemudian berkaitan dengan ragam bahasa ilmiah juga ini teman-teman harus paham ya. Karena ketika bahasa yang digunakan itu benar-benar ragam bahasa ilmiah yang baik, ya, itu menunjukkan intelektualitas teman-teman itu baik, ya kan? Pemikirannya runtut gitu ya, bahasanya itu lugas. Nah, ini saya katakan bahwa ragam bahasa ilmiah itu sederhana, lugas, objektif. Itu artinya sederhana itu artinya jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit ya. Efektif, kalimatnya harus efektif. Jangan sampai tidak jelas ini subjek predikatnya. Nah, ini rasa bahasa atau bagaimana kita memiliki kemampuan yang baik dalam ketentuan bahasa yang ilmiah juga itu harus ditunjang dengan banyak membaca ya. Kita akan merasakan wah ini bahasanya tidak efektif nih kalimatnya gitu. Bahasanya ini ambigu ini. Itu tentu saja ya kalau teman-teman rajin membaca, rajin menulis itu dengan sendirinya ya rasa bahasa kalau saya katakan sih wah ini bahasanya kacau nih itu akan lebih PK kita ya dalam menanggapi itu ya. Misalnya kalau kalimatnya gini, dalam penelitian ini membahas tentang persoalan eh, karakter siswa SMA. Apa itu? Kan tidak efektif itu. Mana subjeknya? Itu kalimat itu tidak bersubjek ya. Dalam penelitian ini membahas tentang, udah membahas tentang lagi. Membahas itu kan kata kerja transitif yang harus langsung diikuti objek. Nggak usah pakai tentang. Langsung saja membahas persoalan kenakalan remaja misalnya. Nggak harus membahas tentang ya. Kemudian kalau tadi dalam penelitian ini membahas, nah mana subjeknya? Itu tidak bersubjek. Mestinya kan cukup penelitian ini membahas persoalan kenakalan remaja. Nah, itu sudah ya efektif yang seperti itu. Tidak berbelit-belit kan. Kalau dalam penelitian ini itu posisinya dalam penelitian itu adalah keterangan itu ya. Nanti subjeknya mana ya tidak bersubjek. Nah itu kejelian kita dalam menggunakan ya bahas ya dalam tulisan ilmiah harus diperhatikan ya sehingga penjelasannya itu kan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya tadi yang saya katakan tadi ya, jelas referensinya gitu. Itu bukan opini tanpa dasar teori yang jelas. Harus jelas dasar teorinya apa gitu. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau tidak bermakna ambigu, teman-teman sudah tahu kan ambigu? Apa itu ambigu? Ada yang tahu ambigu? Halo? Bermakna ganda ya, Bu. Apa Bu Sira?
bermakna ganda ya, Bu? Iya, betul ya. Jadi tidak bermakna ganda. Bermakna ganda itu artinya ya ini maksudnya apa ya? Apakah ini ataukah itu kan? Itu berarti masih masih membingungkan ya. Apa sih misalnya yang bermakna ganda itu? Misalnya buku sejarah baru. Itu kan yang baru itu bukunya atau sejarahnya kan itu. Kalau buku sejarah baru, apakah bukunya atau sejarahnya yang baru itu kan masih ambigu ya. Maka supaya tidak ambigu, nah ini penggunaan tanda baca juga ini akan sangat menentukan ya. Yang apa kalau buku coba ada yang tahu kalau yang baru adalah sejarahnya pakai tanda baca apa? Kalau pakai tanda baca aja ya. Kalau yang baru itu adalah sejarahnya. Pakai tanda hubung ya. Antara sejarah dan baru gunakan tanda hubung. Sehingga kalau dibaca itu tekanannya intonasinya buku sejarah baru. Nah, itu yang baru berarti sejarah gitu kan. Jadi penggunaan tanda baca juga akan menentukan makna ya dengan tepat gitu. Kalau yang barunya adalah buku antara buku dan sejarah itu beri tanda hubung buku sejarah. Buku sejarah baru ya. Buku sejarah baru. Artinya itu bukunya yang baru dibeli. Ya, kalau tadi sejarahnya yang baru ya sejarah kekinian, entah bukunya mungkin sudah dibeli beberapa bulan yang lalu. Ya, itu ya. Jadi apa penggunaan bahasa yang tepat, yang tidak ambigu, yang efektif, yang lugas, yang objektif itu semua memang harus dikuasai teman-teman ya. Ya, kuncinya tadi banyak membaca dan menulis. Ketika menulis itu perhatikan ejaan. Ini kadang-kadang nih udah mahasiswa menggunakan tanda baca aja masih kacau. Gitu. Kapan kapital, kapan tidak kapital ini juga masih perhatikan dengan baik. Nah, ini ya menurut saya kegagalan pembelajaran bahasa itu ketika sudah mahasiswa penggunaan ejaan aja masih kacau. Ya, kemudian menggunakan istilah ilmiah. Nah, ini istilah-istilah ilmiah juga ini tentunya sesuai dengan bidang keilmuannya ya. Makanya tulisan ilmiah itu harus sesuai dengan bidang kita dan dipublikasi juga di jurnal yang bidang tersebut gitu. Artinya memang para pembacanya adalah juga orang-orang yang memang sama bidangnya gitu ya. Karena setiap bidang keilmuan memiliki istilah-istilah sendiri kan. Kan kalau dalam agama ada mazhab, itu istilah bidang keagamaan ya. Kemudian ada apa lagi? Hadis sahih. Ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, itu istilah-istilah bidang keilmuan pendidikan agama. Ya, kalau bahasa Indonesia punya bidang istilah apa istilah ilmiah bidang bahasa juga gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, terutama yang sangat saya tekankan itu tadi, jangan kopas, wah ini yang bahaya ya. Dan itu apa namanya penyakit yang susah diberantas itu ya, penyakit plagiasi itu. Ya membiasakan diri plagiasi, aduh ini yang berat ini. Susah ya menangkalnya. Teman-teman harus benar-benar ini ya perhatikan. Nggak tahu nih di PJJ ada ketentuan maksimal toleransinya berapa persen. Kalau di kami di jurusan Bahasa Indonesia, Pak, itu 15%, Pak. Kalau cek plagiasi dengan Turnitin lebih dari 15% itu dikembalikan, harus diperbaiki lagi.
Makanya biasakan parafrasa itu supaya tidak similaritasnya itu ya. Jadi tidak boleh kita misalnya nih, teman-teman banyak melakukan kutipan langsung. Ya, apa itu kutipan langsung lagi? Ada yang tahu? Kutipan langsung itu apa? Ya teman-teman yang lain, mana ini? Ada yang tahu bedanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Mengcopy tanpa merubah kalimatnya. Ya, betul Pak Hairul Anam. Ya. Jadi kalau kita mengutip dengan tidak mengubah kalimat itu artinya kutipan langsung. Ya. Kutipan langsung ada ketentuannya loh ya. Kalau misalnya mengutipnya itu lebih dari 4 baris ya atau lebih dari 40 kata, maka itu harus spasinya tunggal dan menjorok nulisnya. Ya, agak masuk ke dalam gitu. Kan ketentuannya seperti itu. Jangan itu melakukan kutipan langsung sebanyak 10 baris, tapi spasinya sama dengan teks yang lainnya. Ya, misalnya teksnya itu 1,5, semua 1,5. Padahal itu kutipan langsung. Nah, itu salah seperti itu. Nah, ketika banyak kutipan langsung seperti itu juga cek similarity-nya itu akan tinggi. Maka sebaiknya melakukan kutipan tidak langsung ya, yaitu di parafrasa. Redaksinya berbeda tapi inti maknanya sama gitu ya. Itu ya. Dan kemudian harus tetap ya wajib mencantumkan referensi walaupun itu kutipan tidak langsung. Jangan menganggap oh, ini bahasa saya sendiri kok. Nah, itu tidak boleh ya. Kan idenya gagasannya dari hasil membaca referensi tersebut ya. Jadi tetap harus mencantumkan referensi. Baik ya teman-teman, itu saja. Silakan barangkali masih ada pertanyaan, masih ada 15 menit ini waktunya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ibu. Bentar, jauh dulu. Kebetulan ini acaranya sudah dimulai ya teman-teman. Silakan 2 orang aja atau 1 orang saja yang bertanya. Masa nggak ada yang bertanya? Ayo Bu. Ya silakan Pak Bu Sherry. Mau bertanya Ibu. Ya Ini silakan. kan dalam penulisan karya ilmiah itu kita harus menggunakan bahasa yang baku ya Bu. Dan objektif. Ya. Apakah dalam penulisan cerpen atau buku-buku novel juga itu harus menggunakan kata yang baku atau pakai kata-kata yang normal aja gitu Bu. Biasa dipakai sehari-hari Bu. Kan itu tadi gini ya Pak ya. Ketentuan dalam tulisan ilmiah ya, baku dan objektif. Tapi kalau cerpen itu kan bukan tulisan ilmiah, yaitu karya sastra, ya, imajinasi, ya. Itu fiksi, ya, tulisan fiksi, imajinasi. Jadi ya tidak harus bahasanya formal, tidak harus baku, boleh. Ada bahasa daerah boleh di sana misalnya, itu boleh Pak. Apalagi dalam dialog-dialognya itu ya, kadang-kadang dalam cerpen itu kan dialog-dialognya itu mencerminkan logat atau bahasa daerah tertentu. Nah, itu menunjukkan bahwa oh ternyata tokoh ya dalam cerita itu adalah orang Jawa misalnya.
Itu boleh, Pak. Jadi kalau dalam karya sastra itu bebas. Tapi tetap kalau penggunaan ejaan sih ya tetap. Karena gimana kalau ejaan itu kan yang mengatur apa pemaknaan juga ya. Karena ketika ada koma dengan tidak ada koma itu kan akan berbeda maknanya. Supaya lebih dipahami, lebih mudah dipahami, maka penggunaan ejaan sih mutlak Pak harus ikuti ejaan yang benar gitu ya. Kalau misalnya nama orang tidak menggunakan huruf kapital, nah ini kan membingungkan pembaca, ini orang atau siapa gitu ya. Akan membingungkan. Ya, jadi kalau penggunaan ejaan mutlak tetap Pak harus diikuti dengan baik ya. Tapi untuk penggunaan bahasa itu lebih bebas Pak, bebas. Tidak harus baku Pak. Nanti kalau cerpen baku orang bacanya ini cerpen atau karya ilmiah kan nantinya. Ya, ini kan untuk membedakan ragam bahasa ya, antara ragam formal dan ragam yang non formal gitu ya Pak Busher ya. Ya, ya Ibu, terima Baik, kasih. ada lagi? Silakan. Bu, mau tanya Bu, Ya, silakan Bu Sela. tipsnya gimana Bu, biar kita nggak terbiasa untuk kopas? Tipsnya ya Bu ya. Tadi saya katakan kan memang membutuhkan proses ya Bu ya, supaya kita tidak membiasakan kopas. Nah, itu tadi kan sebenarnya bahasa itu sangat dekat ya kemampuannya dengan kemampuan berpikir kita. Kita harus melatih kemampuan berpikir kita dengan baik. Coba Ibu latihannya nih. Ketika Ibu sudah membaca sebuah buku, tulis lagi Bu dengan bahasa Ibu sendiri. Atau nih setelah menyimak penjelasan dosen nih, saya sudah menjelaskan ya. Pahami dengan baik, coba Ibu tulis gitu ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan bahasa Ibu sendiri supaya terlatih kemampuan Ibu dalam mengungkapkan kembali ya informasi yang sudah Ibu terima. Nah, makanya sekarang nih tugasnya nih ya, setelah menyimak penjelasan saya, coba buat tulisan, ringkasan. Buat ringkasan dari apa yang saya sampaikan ini dengan bahasa teman-teman sendiri. Ya. Karena yang namanya manusia itu, Allah menciptakan manusia itu luar biasa, Bu. Cara penyampaiannya tidak akan sama, walaupun topiknya sama. Ini teman-teman menyimak penjelasan saya sama ya, tapi antara satu dengan yang lainnya dalam mengungkapkan itu gitu. Kalau tidak contek-contekannya pasti berbeda. Mungkin Bu Sheila dimulai dari kalimat apa dulu gitu ya, Pak Busher dari kalimat apa dulu, begitupun Pak Herul Anam dan yang lainnya itu kan akan tidak akan kopas ketika memang itu adalah hasil pemikiran kita. Latihannya gitu ya Bu ya. Ketika membaca, ayo coba belajar ungkap lagi dengan bahasa kita sendiri apa yang sudah dibaca. Ketika Ibu ada tugas dari dosen, coba belajarlah ya bagaimana mensintesis dari referensi A, B, C, D dan seterusnya. Itu akhirnya nanti Bu terbiasa pemikiran Ibu nanti kemampuan berpikir Ibu nanti akan maksimal ya. Akan berfungsi dengan baik ya. Itulah hebatnya ciptaan Allah ya. Allah itu menciptakan organ-organ dalam tubuh kita ini, otak kita misalnya, kalau digunakan berpikir dengan baik, itu kemampuan berpikirnya akan makin bagus. Tapi kalau otaknya tidak pernah digunakan untuk berpikir, ya nanti ya tadi ya tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi gitu ya, mudah-mudahan nih teman-teman ya, jangan membiasakan kopas ya, supaya daya pikirnya bagus. Nah kalau daya pikirnya bagus, insya Allah Bu, nanti tidak mudah stres ya Bu ya. Mungkin karena Dan itu Bu, sekarang tuh kan medianya sudah canggih kan Bu, jadi lebih sukanya itu lihat video. Jadi minat membaca tuh sudah berkurang kayak gitu nah Bu. nah ini Bu, yang Iya, harus mau kita lantas bersama ya, bagaimana meningkatkan minat baca siswa. Biasakan siswa suruh membaca. Makanya coba buat mereka senang membaca dulu. Nggak apa-apa misalnya membaca buku-buku yang
buku-buku motivasi dulu atau buku-buku cerita dulu, nggak apa-apa. Tapi cerita yang menginspirasi misalnya, supaya kecintaan mereka terhadap membaca itu tumbuh. Gitu. Ya, kalau dari kita hanya menyimak YouTube, wah ya YouTube itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu, Bu. Gitu ya. Karena belum ada ketentuan ilmiah sebuah YouTube gitu ya. Kecuali YouTube-nya itu ada dasar-dasar referensinya. Ada referensi yang digunakan dalam YouTube tersebut ya. Jadi informasi yang disampaikan dalam YouTube itu benar-benar informasi yang benar ya, ada dasar teori yang jelas. Itu ya Bu Sheila. Ya, ini mohon maaf karena sudah ditunggu ya di acara jurusan di sana. Mungkin saya akhiri ya. Nanti insya Allah sebelum UAS ya akan kita Zoom kembali ya. Ya. Ini tadi Coba tugasnya kalau jadi Bu, tugasnya jadi Bu. iya dong Bu, jadi tugasnya. Membuat resume Bikin di nanti portal saya berarti Bu ya. nanti buka portalnya ya. Nanti saya buka dulu portalnya. Ya. Membuat resume. Maaf ya, Ini ternyata pesertanya yang hadir juga aja 25 nih Bu ya. 25 itu dengan saya ini berarti 24. 24. Atau ada yang keluar Boleh- masuk Bu Sheila. Boleh share PPT-nya, Bu? Oh, udah di-share di grup loh. Ada di grup Bu. Ada PPT-nya di grup Bu. Iya. Silakan ya. Baik ya teman-teman, kita cukupkan saja ya. Kalau mau bertanya lagi, siapkan lagi pertanyaan nanti kalau untuk di Zoom terakhir ya. Insya Allah saya akan buka seluas-luasnya tanya jawabnya. Ya. Siap. Baik ya, kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugas resumenya ya. Dan belajarlah di situ teman-teman menggunakan bahasa sendiri. Harus yang ilmiah atau tidak nanti? Oh, kalau resume itu kan Pak menyampaikan kembali apa yang sudah dibaca atau yang sudah disimak tadi ya Pak ya. Ya gunakan syaratnya tadi, gunakan bahasa yang lugas, yang baku gitu ya. Tidak harus ada referensi. Tapi kalau mencantumkan referensi bagus juga Pak. Referensinya dari PPT Bu ya. Boleh hal yang terkait apa yang saya sampaikan tadi ya, dari modul misalnya atau dari buku yang lain ya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oh ini Pak Taijul, ayo baru bicara nih Pak Taijul dari tadi. Ini Kosma kemana gitu? Iya Bu, tadi ngurus anak kecelakaan meninggal Bu. Ya tolong didata ya Pak ya, teman-teman yang tidak hadir siapa saja. Kemudian saya juga ini ya tolong gitu ya ingatkan kembali ke teman-teman yang terlambat mengunggah tugasnya agar dikumpulkan saja oleh Kosma atau wakilnya. Nanti silakan kalau Bapak menunjuk Bu Sheila misalnya, boleh Bu Sheila koordinir tuh yang telat-telat, tugas yang telat-telat koordinir oleh Bu Sheila misalnya. Ya, gimana Pak? Tadi saya izin dulu Bu. Tadi ada anak didik. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, Insya Allah semoga kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya. Sehat selalu Bu. Dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.